Halo, mohon maaf. Ya ada maaf bagimu. Oke, sudah lumayan bagus, enggak bertemu lagi. Pak Yafet sebenarnya masih ngantuk ini. Enggak, Pak. Memang tampilannya gini, Pak. Kalau begitu harus dipermak, Pak. Ya, mungkin, Pak. Baru banyak pikiran mungkin, Pak. Jadi agak-agak kusut. Mikir apa? Ya, lumayan banyak, Pak. Enggak usah dipikir, Pak, dikerjakan saja. Ya, betul, Pak. Ini Pak Sugeng masih dalam perjalanan. belum? Ya. Oh ya, ibu-ibu Ibu belum tahu, Pak. masih masak. Mohon izin menghubungi Bu Siti dan Bu Sri, Pak. Oke, monggo coba. Bapak sudah menyiapkan LK 3536? Sudah, Pak. Coba. Ya, kita tunggu Bapak Ibu yang lain biar lengkap dulu lah. Mestinya dari kegiatan yang harus dilakukan itu 30 menit selesai lah seharusnya. Tidak perlu 7 jam. Sinkronus 7 jam ya blenger. Biar ticing lagi, Pak, jadinya, Pak. Kak minta kertas satu, Kak. Pak Dhani barangkali ada yang bisa disampaikan, silakan Pak Dhani. Oke, terima kasih Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta PDG, Pak Selamat selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semuanya sehat Pak, Bu. Amin. Karena di beberapa wilayah Indonesia, terutama Malang ya Pak Selamat, ini zona hitam. Sangat mengkhawatirkan, jadi mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungannya, tetap mendapatkan kesehatan yang prima dalam mengemban amanah dan setiap harinya. Untuk kegiatan penutup ini Pak Slamet, mungkin saran-saran untuk Bapak Ibu untuk persiapan UKIN. Untuk persiapan UKIN nampaknya kemarin sudah ada undangan pertemuan para Bapak Ibu peserta PPG. Oke, Pak, sudah. Oke. Nah, itu mungkin mudah-mudahan nanti dari produk hasil yang sudah dibuat dari praktek pembelajaran 1, 2, 3 itu bisa dimanfaatkan untuk UKIN. Ngoten nggih Pak Selamat. Yang paling penting mudah-mudahan Bapak Ibu sukses nanti lulus, untuk UKIN-nya juga lulus, dan setelah dinyatakan lulus bisa mengadopsi saran masukan dari Pak Slamet maupun kami. Sama sistem mengerti apa Mas? Di sekolah boleh tidak masalah kan pembinaan dari saya. Makasih Mas. Pak Sukarni sudah mengikuti yang acara kemarin ya? Acara apa itu Pak? Halo Pak. Penjelasan tentang UKIN? Belum Pak, undangannya baru besok Pak.
Oh, kegiatannya baru besok. Oke. Besok Oke, siang. dari yang kemarin tuh di instruktur baru ya. Apa gambaran kuping yang ada di benak Bapak peserta ini? Mungkin Pak Kani sudah menyiapkan apa? Oke, kalau yang saya tahu dari teman-teman yang tahun lalu sudah mengikuti Pak, jadi gambarannya UKIN itu ada dua, yaitu uji portofolio yang meliputi 4 aspek komponen, mulai inovasinya, kemudian penelitian, kemudian pelatihan dan sebagainya, kemudian juga mengenai produk ketika PPL itu Pak, bentuk video, media, dan juga perangkat pembelajaran yang mana nanti diupload sebuah di sistem ukm.ppg.kemdikbud itu, kemudian juga diberikan surat pernyataan tentang keabsahan dari media dan juga semua portofolio yang dibuat Pak. Seperti itu yang saya tahu. Oke, berarti harus menyiapkan berkas Iya Pak. pembelajaran. Itu yang dipakai di PPL kemarin atau boleh yang lain? Sepertinya yang selama PPL itu Pak, yang sesuai dikembangkan itu. Jadi apa yang sudah disiapkan ketika PPL ya. Betul. Dari 3 kali verification kemarin dipilih yang terbaik gitu ya. Oke. Tapi kan sebelum diupload kan bisa disempurnakan dulu. Bisa. Terus untuk videonya itu kalau enggak salah, kalau yang di LMS itu kan 15 menit Pak. Kalau yang di UKIN ini sepertinya mungkin 20 sampai 30 gitu Pak. Untuk durasinya. Jadi mungkin lebih lama seperti itu Pak. Artinya kan dari video pas verification kemarin Diedit lagi, iya betul. ya diedit. Jadi yang diedit adalah video aslinya, diambil bagian-bagian penting yang menunjukkan performa Bapak Ibu terbaik dengan durasi videonya sesuai dengan yang diinstruksikan. Itu saja. Oke. Pak Susilo, Ibu-ibu sudah dikontak? Si Mas Tuti sudah Pak, sudah berhasil dihubungi. Segera masuk nanti Pak. Seperti itu coba beliau. Tapi kalau Bu Siti Aisyah masih belum dapat Belum bisa dihubungi. Pak Sugeng juga masih dalam perjalanan. Bu Siti Aisyah sudah dihubungi tapi belum diangkat sama beliau. Nah, kok mungkin ketakutan? Takut dipentong Pak. Nah itu loh, saya khawatir. Pentung saya masih. Harapannya di belakangnya jenengan itu loh. Ya karena saya kalau kuliah itu ya di tempat ini, ya semua bahan ada di meja ini, di komputer ini, jadi ya tinggal melihat jadwal sekarang harus ngapain kan gitu. Itu di rumah apa di kampus Pak? Di rumah Pak. Oh di rumah. Sudah jarang ke kampus, belum tentu seminggu sekali saya ke kampus. Absen juga dari rumah. Berarti selama Oke. ini WFH Pak ya? Ngapunten. Iya, sudah 2 semester ini. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah membuka LM3536 sudah diisi karena kegiatan pagi kita ini ya itu saja. LK 3536 ya Pak? Ya, 3536.
pagi Bu Sri Astuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, barusan perjalanan ini tadi mau ke sekolah mampir ternyata ada. Sekarang tinggal Bu Sri konsentrasi, silakan Bu Sri. Suaranya kecil banget. Bu Sri silakan presentasi hasilnya Bu Sri. Tinggal Bu Sri yang belum. Monggo. Presentasi apa, Pak? Berarti tanpa persiapan ini. Belum, Pak. Oh, wah, ngalamat gak lulus ini. Ya, disiapkan LK 3536 Ibu. Belum siap, Pak. Ya, makanya dikerjakan sekarang nih. Ini nanti 7 jam waktunya. Oh, iya, Pak. Ini 7 jam tidak boleh keluar dari meeting nih. Ana sing 7, ana sing 8 nek salah. Ana sing 6. Kan ini ana sing beda, Mas. Heeh. Sing paket Iki paket iya paket 3 iki, Mas. Iki sing video. Nggih. Ana sing liyane piro? 6. Oh iya, ana sing iya, beda liyane. Apa? Mas Fal masalah aspeknya akeh, Mas. Heeh. Iya, non sewu aspeknya akeh, Mas. Heeh. Ngapu. Oh, gak aku sungkan aku. Ada yang 7, ada yang 6. Ono sing 8 prosoku. Prosoku lho, sing situ paling. Nggih. Lali aku antara 7. Makasih, Mas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Siti. Waalaikumsalam. Sudah bangun Bu Siti? Enggak, Pak. Sudah dari tadi. Maaf telat, Pak. Ini barusan saya di dapur. Kompornya sudah dimatikan? Enggak, sudah. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Baik, kalau kompornya sudah dimatikan, dapur sudah ditutup, buka LK 5 dan LK 6, Bu.
Pak Yafe sudah siap presentasi? Mikrofonnya Bapak dibuka dulu. Iya Pak. Enggak. Ini Pak untuk yang LK5 3.5 Pak. Ini kemarin kendalanya akses internet pada saat pembelajaran kurang baik Pak. Masalahnya biasanya anak-anak kan saya suruh cari tempat yang menyediakan wifi Pak. Oke. Kemarin anak-anak takut untuk keluar Pak. Masalahnya banyak banyak terjadi ya di desanya itu ada yang kena COVID. Jadi anak kalau saya suruh bilangnya ya, tahu-tahu enggak jalan Pak. Oke. Terus yang kedua, kejenuhan anak pada saat pembelajaran saya itu masalahnya menggunakan metode ceramah, jadi mungkin anak jenuh Pak. Berarti nggak lulus dong? Ya itu kan kendalanya Pak. tapi tetap berjalan. Masalahnya kemarin itu yang anak-anak aktif itu banyak yang tidak masuk Pak. Pada saat pembelajaran yang ketiga. Setelah selesai saya pembelajaran itu anak-anak baru WA saya, Pak maaf saya nggak bisa ikut meet tadi. Gitu. Jadi untuk yang kendala yang kegiatan yang ketiga itu Pak. Kalau prosesnya berjalan sesuai rencana saya Pak. Nah, itu dilaporkan nggak beberapa siswa tidak ikut kegiatan itu? Ini belum saya tulis Pak. Nah itu perlu ditulis. Kendala itu kan memang karena sudah di luar seharusnya anak-anak sekarang ini libur ya? Iya Pak. Selain itu pas posisi libur juga Pak. Jadi anak susah untuk. Selain itu anak masih ada terkendala mapel yang lain, jadi lebih konsentrasi untuk menyelesaikan nilai yang kurang Pak. Oh, ya ditulis saja itu Pak. Oke, ya siap. Disampaikan. Ya. Ini LK35. Ya, LK36 hampir sama Pak sebenarnya Pak. Cuman nanti kan tinggal kendalanya, kasusnya ditemukan, terus nanti penyebabnya Solusinya. Jelaskan tadi Pak. Ya. Nah itu yang harus segera dituntaskan. Hari ini harus tuntas kan? Siap Pak, nanti biar saya upload sekalian. Oke. Mungkin itu aja Pak. Pak Dhani ada komentar untuk Pak Yafe? Cukup Pak, sudah bagus. Terima kasih. Sing bagus laporannya apa ini? Ya sudah bagus Pak dari awal Pak Yafe the best pokoknya. Kecuali yang terakhir ya, karena praktek ketiganya ceramah itu Pak yang disayangkan ya, jadi full ceramah. Inggih. Untuk evaluasi. Iya. Apa perlu diulang Pak? Oke. Terima kasih Pak Dhani, Pak Yafe. Ya Pak. Bu Sri Astuti dan Bu Siti silakan menyiapkan LK 3536 ya. Jadi kegiatan pagi ini itu aja, nanti kalau 6 peserta sudah menyampaikan itu semua ya kita selesai istirahat. Pagi Pak Sugeng, sudah monitor saya Pak Sugeng? Sampun Pak. Oke. Sudah menyiapkan LK 3536? Sampun Pak. Sudah. Sudah diisi Pak?
Sudah saya upload Pak malam Pak. Nah, itu ditayangkan Pak, ditayangkan Pak. Biar kegiatan pagi ini cepat selesai. 3.5, 3.6. 35 dulu, satu persatu, nggak mungkin menayangkan dua sekaligus ya. Ampun Pak. Ya, 35 sudah. Jadi besarkan Pak view-nya biar bisa langsung ke tabel aja Pak. Yang tabel itu ditampilkan. Ya, fokus ke tabel ini. Mohon diisi lebih lengkap Pak ya. Itu ada jumlah siswa yang hadir itu kenapa? Kurang atau bagaimana? Nah, itu dilengkapi aja. Oh, iya. Itu Pak di baris 1 itu jumlah Oh ini. yang hadir itu dilengkapi seharusnya misalnya 10, yang hadir hanya berapa. Oh iya. Mahasiswa yang hadir kurang. Koma seharusnya berapa, yang hadir hanya 10 kan begitu. Harusnya satu kelas Pak. Nah, ya satu kelas jumlahnya berapa? 36 Pak. Oke, itu saja 36. Terus yang hadir hanya 10. Oke, alasannya karena sudah liburan ya. Iya Pak. Nah, itu tolong dipertebal sehingga nanti PPG itu juga tidak dilaksanakan pada saat liburan. Artinya kan memang kegiatan pembelajaran saat ini pada umumnya di sekolah sudah berakhir. Libur. Nah, jadi yang sudah liburan itu, kasus itu ditebalkan, mohon ditebalkan. Nah, Bapak ini jujur sekali ya. Oke Pak. 2 itu KBM Teacher Center. Banyak ceramah Pak kemarin. Sebenarnya ceramah itu bisa dilakukan dua arah, artinya guru sering-sering memancing atau mengajukan pertanyaan ke siswa sehingga siswa harus terus aktif gitu. Itu coba nanti googling Pak, ceramah bermakna gitu ya. Oke Pak. Bagaimana melaksanakan ceramah bermakna. On cam Kak. Konang. Enggak disekak. Ini judul tabelnya apa sih Pak? Enggak disekak. Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain, judul tabelnya, masa tabel tidak ada judulnya? Jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik Berarti mengajar kasus ketiga. Inggih. Nggak mungkin saya terlalu terbiasa membaca skripsi ya, sehingga setiap gambar, setiap tabel itu harus dilengkapi dengan nama tabelnya, nama gambarnya gitu. Rasanya itu wagu gitu loh, kalau tabel tanpa identitas itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada ide judul tabelnya ini apa ini? Berarti kasus ya. Kasus pembelajaran
dalam praktek mengajar ketiga begitu. Bukan jurnal mengajarnya, tapi kan yang dituliskan itu kan betul-betul loh. Bukan itu Pak, kalau LK-nya judulnya nggak boleh diubah, judul tabelnya yang perlu. Oke, jadi di situ ada tabel, judul tabel itu di atas, jadi di 10 siswa itu di enter, nah terus judul tabelnya kasus dalam pembelajaran praktek pembelajaran siklus 3 ya. Kasus dalam praktek pembelajaran siklus 3. Siklus ketiga. Nah itu ditebali sudah jelas sebagai judul tabel. Nah, terus nanti kan harus ada nyambung ke LM36 ya, kasusnya LK ya, LK36. Nah, solusinya itu ditulis di sana apa yang harus dilakukan. Coba LK36-nya sudah disiapkan Bapak? Ampun. Terus itu di alternatif solusi itu sudah faktor penyebab, oke sudah betul alternatif solusi. Hasilnya apakah perlu dicantumkan enggak? Hasilnya tidak Pak. Oke, berarti yang itu kan laporan. Iya. Oke. Suasana KBM-nya belum kondusif, pengelolaan kelas kurang. Simulasi dengan siswa itu apa Pak maksudnya Pak? Sebelum simulasi sebelum pelaksanaan praktek Pak. Itu kalau begitu kan malah tipu-tipu namanya. Nggak usah ditulis begitu Pak. Jadi suasana KBM belum kondusif, penyebabnya pengelolaan kelas. Oke. Artinya kan karena pembelajarannya full ceramah gitu kan. Nah, alternatif solusinya ya ceramah 2 arah. Artinya ke depan itu kalau ceramah jangan hanya ceramah saja, tetapi harus ceramah 2 arah. Artinya sesering mungkin siswa itu disentuh, ya, diberi pertanyaan. Gitu. Jadi pengelolaan kelas jadi faktor penyebabnya adalah pengelolaan kelas kurang, khususnya ketika guru menyampaikan ceramah materi.
khususnya ya, kurang khususnya, atau karena guru fokus ke menjelaskan materi secara ceramah. Nah, sehingga alternatifnya mestinya ya ceramah dua arah. Artinya ketika berceramah itu sering-seringlah menyentuh siswa, menyentuh dalam arti mengajukan pertanyaan dan seterusnya. Oke, Pak. Sehingga ketika berceramah siswa itu tetap fokus. Ada kasus lain, Bapak? Boten, Pak. Cukup ini ya. Jadi Oke. kendala utamanya karena materinya teori sehingga guru memilih ceramah itu ya. Oke. Sehingga kedepannya kalau ceramah itu bukan hanya satu arah tetapi dua arah. Artinya ketika berceramah itu sering-sering begini Bapak Ibu, siswa itu sudah menguasai materi yang akan diceramahkan. Sehingga sebelum menceramahkan isi materi itu ya sebaiknya diberi pertanyaan pembukaan, barangkali siswa sudah menguasai materi itu. Oke. Nah, kalau kondisinya siswa sudah menguasai materi itu kan guru tidak harus berceramah lagi. Atau setidak-tidaknya ceramahnya tentang materi pengembangan. Expand materi. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Oke, Pak. Pak Susilo, sudah siap? Siapa? Monggo. Ini Bapak, mohon izin apakah sudah tampil Bapak? Yes, benar. Pak Dani masih monitor ya? Pak Susilo, mohon dibesarkan view-nya. Pak Dani nanti mohon mengomentari Pak Susilo ya? Oke, Pak. Oke. Seperti ini Bapak. Kendala yang terjadi pada saat siklus 3 kemarin yaitu sinyal internet pada beberapa siswa kurang kuat sehingga akibatnya itu pada saat mereka presentasi atau menampilkan layar kerja itu menjadi lag Pak, atau tidak maksimal kinerjanya karena presentasi mereka menggunakan aplikasi tambahan yaitu Filmora dan menjalankan Google Meet secara berbarengan sehingga mempengaruhi dari kinerja perangkatnya juga dan juga pengaruh ke jaringan seperti itu Bapak. Nah, dengan kendala jaringan itu betulkah pembelajaran bisa sesuai dengan RPT? Alhamdulillah sesuai Pak, karena mereka kendalanya itu hanya pada saat proses presentasi kita menggunakan Google Meet, tapi pada saat mereka offline itu mereka tetap berjalan tidak masalah Pak. Dan untuk solusinya, karena kemarin juga hanya tidak diikuti oleh seluruh siswa di kelas, maka rekaman pada saat kita pembelajaran tatap maya kemarin itu dalam share di grup kelas sehingga semua bisa mencermati proses pembelajaran kita kemarin. Nah, itu yang perlu dituliskan di ketidaksesuaian Pak ya, di kolom ketiga. Ya. Itu tidak harus sesuai dengan RPT, jadi ada beberapa siswa yang tidak ikut di dalam Meet online. Nah, solusinya video pembelajarannya dikirim ke siswa yang bersangkutan. Baik Pak. Terus
penulisan tabel memang lebih bagus kalau dibuat satu spasi tanpa spasi awal, spasi akhir, mudah dibaca. Terus judul tabel itu di atas, Bapak. Kalau judul gambar di bawah, tapi kalau judul tabel di atas tabel. Nah, itu mungkin lebih baik disampaikan tidak ikut online-nya itu karena apa? Karena malas atau karena kendala jaringan? Oh, oke. Iya, Bu. Pak Susilo, Dalam? itu yang apa? Siswa tidak mengikuti kelas online karena berbarengan dengan kegiatan webinar itu rasanya kalau lebih cocok ditaruh di kolom 1 ya. Oh iya Pak. Itu berarti masalah yang kedua ya. Baik, Pak. Nah itu di nomor 2 aja, ditambah baris. Nah, jadi kendalanya tidak semua siswa mengikuti kelas online, ketidaksesuaian antara rencana pelaksanaan. Jadi ada siswa yang tidak sama kendala yang terjadi. Oke, silakan Pak Susilo diteruskan dulu. Siap Pak. Nanti bisa dilaporkan setelah selesai. Baik Pak. Silakan Bu Siti menayangkan tabel 35 dan 35 dulu, baru nanti 36. Oke, siap Pak.
sudah terlihat, Pak? 5, Pak. Oke, tabel juga tabel pasukan matematika dari penayangan software semuanya dalam online. Ditambahkan seperti yang saya dari Pak, itu tidak semua siswa ikut ya, karena kondisinya sudah libur. Yang nomor 2. Oh, di sini Pak, ditambahin. Iya. Tidak semua saya ikut dalam mic karena siswa sudah liburan. Nah, ketidaksesuaiannya berarti kan jumlah Siswanya. kurang dari yang diharapkan. Betul. Yang kolom ketiga itu ketidaksesuaian itu direvisi. Oke. Yang ini toh, Pak? Iya. Oke. Jumlah siswa yang mengikuti pelajaran kurang dari Iya. Petang bulan. yang direncanakan. Sampai pertengahan Juli, Mas. Tapi ini kan Itu pembelajarannya, langkah pembelajarannya tidak ada kendala, Ibu? Tidak ada, Pak. Oke. Kasus permasalahan yang timbul. Oke, di kolom yang terakhir, pembelajaran tidak merata diterima oleh semua siswa itu apa maksudnya? Iya, maksudnya kan tidak dalam satu kelas yang menerima pembelajaran itu yang ikut meet saja, Pak. Kan 8 siswa kemarin gitu. Jadi tidak semua dalam satu kelas maksudnya, Pak. Dalam satu kelas itu ada 29 siswa itu, Pak. Yang hadir hanya 8 ya? Oke. Oke, berarti kasusnya ya dari 29 hanya hadir 8 ya, berarti 21 siswa tidak mengikuti pembelajaran. Nah, terus nanti di tabel 36-nya solusinya diapakan? Dikepui, dihukum. Nah, ini masih kosong, Pak. Harus nyambung gitu ya. Nggih. Nah, itu termasuk tidak semua siswa memiliki laptop. Nah, solusinya apa? Itu yang penting GG. Ibu. Nggih, siapa, Pak. Siapa nih yang belum presentasi? Saya, Pak. Iya, monggo Pak Karni. Oke. Mohon izin, Pak. Iya, silakan. Sebelumnya
eh, ingin bertanya Pak, sebenarnya untuk jumlah siswa itu apakah menjadi permasalahan Pak? Karena waktu di briefing awal dulu sebenarnya dari Bu Yuni dulu menyampaikan minimal 6. Nah kalau acuannya itu jumlah siswa kita, maka ya pasti semua nggak ideal Pak, karena teman-teman kemarin rata-rata, makanya kalau tadi dimunculkan sebagai sebuah permasalahan, ya saya masukkan juga aja. Jadi rata-rata di permasalahannya di jumlah siswa yang hadir masih kurang ideal Pak. Ya kalau memang kemarin sudah diinstruksikan atau diinformasikan tidak harus seluruh siswa, ya berarti kasus jumlah siswa dihilangkan saja. Dihilangkan saja. Berarti nanti ditulis tidak ada Pak. Tidak ada. Apakah memang masalah lain selain jumlah siswa yang hadir? Yang kemarin untuk siklus 3 alhamdulillah tidak ada Pak. Untuk yang di Ya, siklus ya dilaporkan tidak ada kasus. Oh, okay. Tapi kalaupun nanti ditampilkan juga tidak masalah toh Pak dari. Ya tidak masalah gitu deh. Okay. Kurang lebih mungkin sama Pak. Jadi untuk solusinya yang di lembar 3.6 mungkin alternatifnya untuk siswa yang tidak mengikuti kegiatan daring secara langsung, kita arahkan untuk melihat rekaman video pembelajarannya di YouTube seperti itu Pak. Hanya melihat pembelajarannya saja? Iya, sambil nanti juga kan ada tugasnya. Nah, yang penting justru itu. Oke, itu nanti artinya mereka bisa melihat secara tidak langsung ketika setelah kegiatan berlangsung Pak. Ya. Oke. Jadi meskipun kemarin itu dalam tanda petik pura-pura pembelajaran gitu ya. Ketika ada siswa yang tidak hadir itu kan tetap dituntut untuk mengerjakan tugasnya. Jadi solusinya ya siswa harus melihat pembelajaran dan mengerjakan tugas. Hasil pekerjaannya dikirim ke guru. Kan begitu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sukarni ya. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang lain tadi ya. Jadi kalau memasukkan unsur itu ada kehadiran siswa, artinya banyak siswa yang tidak hadir, itu ya solusinya di tabel 36 ya mereka dikirimi video pembelajarannya, materi pelajarannya, terus mereka tetap harus mengirim tugas apa yang harus dikerjakan. Pak Yaket tadi sudah. Terima kasih ya. Sudah Pak. Ya, barangkali hasil akhir bisa ditayangkan, dipamerkan ke teman-teman. Masih belum selesai nih Pak. Belum selesai, oke. Bu Sri Astuti, iya monggo Bu Sri. Yes. On off kan. Wih, bodene rek. Sak manuk antara. Duh. Lali gak on omiku tak on nyalakno. Lama Bu Sri. Nggih, Pak Pak, ngomong sudah. Chandra. Komputernya lelet ini. Kecapean. Yang capek komputernya atau gurunya? Bentar, Pak. Kok enggak muncul ya ini? Bentar, Pak. Komputer baru Bu, ke toko komputer dulu.
menghubungi Pak Yafet, Bu Astuti. Loh, ini kan tanggal berapa tadi? Tanggal muda baru bayaran. Gimana Bu, saya kirim? Dikirimnya aja Pak Yafet. Ke Malang nanti yang bayar Bu Sri Astuti gitu. Ya Allah, ini muter-muter terus ya Pak. Sebentar Pak Yafet aja dulu. Iya, sabar Bu, itu ujian itu. Pak Sugeng tadi sudah presentasi ya? Sampun Bapak. Oke. Berarti tinggal Bu Sri ya? Kita nunggu Bu Sri saja. File dikirim ke Pak Yafet, Bu Sri, biar nanti dibantu presentasi melalui layarnya Pak Yafet. Siap, dikirim aja Bu ke saya. Izin ya Pak, ditelepon dari sekolah. Iya, monggo. Oke, monggo Bapak Ibu diteruskan dulu revisinya tadi. Tabel 3536. Iya Pak. Siap Pak. Mohon izin Pak, selamat untuk yang LK 3.7 itu dikirimkan terakhir kapan ya Pak? Bentar, kan di jadwal tidak ada LK37 itu apa itu? Apa isinya Pak LK37? Sepertinya evaluasi untuk siklus 1, 2, dan 3 Pak. Kan di tabel yang tadi sudah saya kirim lewat WA itu kan hanya sampai 36 saja. 36 ya. Terus nanti setelah ini tidak ada pertemuan lagi ya Pak? Untuk Ini kan penutup ini. penutup ya? Penutup pembelajaran ketiga. Berarti nunggu UKIN ya Pak ya? UKIN Iya, tinggal nunggu pembantaian saja. Ya, 37-nya langsung di-upload aja Pak. Kalau memang itu nyambung ya. Iya Pak. Tentang apa Pak LK37? Laporan pembelajaran siklus 1, 2, dan 3 Pak. Oh ya, langsung di-upload aja Pak. Pak, selamat, mohon izin ke belakang sebentar Pak ya. Iya, monggo.
Bapak Ibu tadi yang LK37 itu diselesaikan besok Senin ya. Jadi besok Senin itu ada kegiatan sinkronus kemudian melakukan telaah dan review instruktur dan guru pamong, laporan singkat. Jadi membantai LK36 dan LK. Ini Pak, saya presentasikan yang LK 3.5 ini. Sudah kelihatan Pak? Ini di layar saya kok LK36 yang Ibu sampaikan ini. Oh iya Pak, sebentar. Judulnya LK35 tapi isinya LK3. Iya. Salah ngasih itu Pak, file. Sudah kelihatan Pak, yang 3.5. Coba naik ke atas Ibu. Ini Pak. Coba Bu dari halaman awal Ibu. Ini sudah awal ya? Iya Pak. Mohon dilengkapi seperti teman-teman tadi Bu ya, ada judulnya gitu. Karena yang tampil di layar saya itu halaman pertama bagian bawah. Tampil kasus dalam pembelajaran siklus 3, yang di atasnya tidak. Yang ini Pak. Yang seperti ini Pak. Ah. Itu judulnya kan LK36 itu. Iya Pak. Padahal filenya namanya LK35. Iya masih kacau ini. Nanti saya betulkan Pak. Ya, oke. Terus ke bawah Ibu. Nah, tabel itu biar antara kepala dan badannya menyatu, di enter aja di halaman baru. Ya. Kendala banyak suara dari luar yang masuk. Solusinya nanti apa Ibu? Jadi mohon nyambung gitu ya. Ini kan kasusnya ditulis di tabel 35. Terus solusinya nanti kan di tabel 36 gitu. Itu harus sama ya Pak ya. Misalkan Ya nyambung. Tadi. Nyambung gitu ya. Oh iya ya. Berarti urut-urutannya juga harus ya Pak ya. Judulnya tabel 36 itu apa Ibu? Bentar Pak. Daftar penyelesaian kasus pelaksanaan. Nah, jadi 35 itu kasusnya apa, 36 itu penyelesaiannya seperti apa. Jadi nyambung gitu. Oh iya Pak. Oke, monggo dilanjutkan dulu. Yeah. Bapak Ibu, gambaran apa yang harus dikerjakan hari ini sudah jelas ya? Sehingga tidak perlu Jelas, Pak. online terus-terusan gitu loh, hemat pulsa, memperkaya penjual internet saja kan? Betul, Pak.
Jadi dari saya cukup. Barangkali Pak Gani ada tambahan terkait kegiatan hari ini? Sementara cukup, Pak. Cukup ya? Berarti meeting ditutup saja biar Bapak Ibu ini menyelesaikan tabel 35, 36, terus nanti diupload kan. Gitu saja ya Pak Dani ya? Nggih, Pak Samad. Terus matur nuwun Pak Dani, Bapak Ibu yang lain. Terus nanti lanjut ke hari Senin ya. Ada kelanjutannya gitu. Tabel 36, 37 itu ternyata dibahas nanti di hari Senin. Jadi mohon disiapkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti mendukung kegiatan akhir UKIN ya. Masih perhatiannya Bapak Ibu ada kurang lebih. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih Pak Slamet. Tujuh jam nggak boleh keluar nih Bapak Ibu. Ya. Gimana Bapak Ibu? Tidak ada yang perlu dikoordinasikan ya, sudah merdeka ini. Persiapan UKIN. Pak Dani ngapunten mau tanya. Ya. Oke. Terkait di LMS ini Pak, apa? Ini kan antara nilai yang dari di guru pamong dan dosen fasilitator itu kok ada terpaut angka yang sangat banyak gitu. Takutnya ada yang mungkin belum dimasukkan nonton loh. Cuma kita nggak bisa tahu Pak yang belum masuk itu apa? Dalam? Oh iya. Boleh saya dari sisi peserta PPG hanya kelihatan akumulasinya saja iya. Ya. Kalau yang lain kan kita bisa tahu dinilai misalkan ada rubrik itu penilaian kan. Kalau yang ini enggak ada, takutnya nanti ada yang belum masuk Pak mungkin. Enggak tahu di Pak Slametnya atau di mananya. Kalau saya sendiri untuk P1, P2 sudah semuanya. Termasuk untuk videonya. Yang P3 iya, sudah termasuk sama videonya. Jadi pelaksanaan, kemudian editing sama hasil akhir sudah. Untuk P1, P2, untuk P3 saya baru menilai yang tahap 1 yang proses pelaksanaan pembelajaran P3. Untuk editingnya saya baru menilai milik Pak Sugeng kemarin. Yang lain belum. Oke. Terus gini Pak, itu angkanya satuan atau puluhan ya Pak ya? Kok angkanya enggak bentuknya kayak skala 0 sampai 100 gitu Pak? 0 sampai 100. 0 sampai 100. Tapi kok munculnya enggak sampai segitu Pak? Kemungkinan ya kan akumulasi. Jadi dari Pak Ahmad mungkin belum menilai. Oh, nonton. Artinya memang belum keseluruhan masuk ya Pak ya? Belum. Oh, tapi biasanya saya kalau menilai acuannya melihat Pak Slamet dulu. Oh, nonton. Sampai bisa melihat punyanya Pak Slamet nih Pak? Bisa. Tapi ya tidak saya sampaikan di sini. Oke, ngapunten. Pautannya pasti insya Allah lebih baik di atas Pak Slamet kalau saya. Ya itu tadi hanya konfirmasi, takutnya ini Pak, apa? Kami kan juga nggak paham maksud dari grade yang ada di LMS itu. Takutnya ada yang mungkin tertinggal gitu. Seperti Bu siapa? Bu Sri kemarin konfirmasi. Ya, itu enggak apa-apa. Nggih, mengingatkan, Pak ini kok nilai saya gini, apakah ada yang belum dinilai? Enggak apa-apa. Apa disampaikan aja. Nanti akhirnya kita mengingat terus kita coba cek kembali yang belum yang di mana gitu. Sama ya, saling aja. Sama yang terkait UKIN Pak Dani, itu nanti kita hanya wawancara atau cukup kita ngupload semua yang dibutuhkan, kita hanya tinggal menunggu gitu Pak? Kalau UKIN itu sudah tidak ada peran dari panjenengan terlibat seperti kompren, enggak. Jadi jenengan upload semua di portal khusus, mungkin khusus bukan LMS seperti ini, nanti ada portal khusus. Artinya hanya satu arah Pak, hanya di satu arah. Data maya ya. Iya, ada deadline terakhir upload kapan, yaitu tolong jangan sampai lupa, tolong diingat-ingat, jangan sampai terlewat. Untuk tanggal itu kan ada ring waktu 4 hari Pak, itu terjadwal atau kita dikasih waktu 4 hari itu Pak?
4 hari itu. 4 hari itu Semuanya. semuanya. Iya, semuanya di angkatan 1. Saya pikir ini Pak kayak peer teaching cuma dijadwal hari pertama siapa, hari kedua siapa, hari ketiga siapa, hari keempat siapa. Buatan nggih? Tidak, semua nggih. Oh. Kalau yang tahun kemarin kan saya menilai sama sih 8 kalau kemarin, tapi disilang. Silang ya. Tapi dikasih waktu 2 hari, tapi sehari saya bisa selesai. Jadwalnya itu hanya harus menyelesaikan semua penilaian dalam waktu 2 hari. Kalau di sisi peserta PPG itu jangka waktu untuk menguploadnya terakhir sampai tanggal berapa seperti itu. Kalau yang tahun kemarin, yang tahun ini saya belum ada informasi terkait UKIN. Mungkin setelah Bapak Ibu, kemudian kami di sisi guru pamong dan dosen pembimbing. Oke, satu lagi Pak, terakhir. Besok kan penutupan nggih Pak nggih untuk PPL-nya. Terus Ya. untuk masa antara penutupan sampai pada UKIN itu kita masa tenang nggih, enggak ada kegiatan lagi nggih. Kelihatannya seperti itu. Kalau tahun lalu seperti itu. Jadi pas penutupan itu nanti mungkin kita memberikan saran silakan menyiapkan bla 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 ini itu untuk persiapan UKIN. Kan sudah tahu ya. Jadi kan sudah diberikan wawasan tentang atau informasi tentang UKIN di kemarin ya itu ya. Belum tentang Pak. UKIN oh belum. Baru Undangannya besok. kapan itu? Besok Pak. Besok Pak. Oh ya itu besok coba di itu aja. Coba diikuti besok apa saja yang perlu disiapkan. Mungkin ada tips and trick lagi Pak, mungkin yang kita perlu siapkan. Kalau yang tahun lalu untuk produk media video pembelajarannya ya yang diupload yang sudah dibuat, bukan membuat lagi. Tapi tergantung LPTK masing-masing. Kalau UM itu yang sudah dibuat. Kalau LPTK lain ada yang di luar Jawa dan lain itu membuat dikasih waktu 4 hari, misalkan 4 hari itu silakan upload semua produknya UKIN untuk UKIN, baik termasuk dengan rekam ulang, record ulang, pembelajaran ulang seperti itu. Kalau UM yang tahun kemarin tidak, jadi yang diupload hanya video yang sudah dibuat pada saat P1, P2 dan P3, terus diambil yang terbaik yang mana. Oke, video disebut baik itu ketika video itu seperti apa Pak? Parameternya seperti apa? Kalau yang jenengan lihat dari teman-teman yang kita sudah laksanakan itu sudah masuk kategori cukup atau gimana Pak? Sudah, seperti yang diingatkan Pak Imron waktu itu. Jadi untuk video editing kalau bisa dikasih label semua, ada keterangan dan seterusnya. Lengkap seperti pada saat langkah pembelajaran. Itu yang terbaik. Seperti itu Pak, jadi disesuaikan dengan langkah pembelajaran. Misalkan langkah pembelajaran ini disebutkan ada labelnya. Ini. Itu ya poin-poinnya. Iya boleh, itu semakin lengkap semakin bagus. Tapi saya lihat kemarin kan rata-rata hanya kegiatan awal, persepsi, seperti itu aja loh. Kemudian kegiatan inti. Nah, itu mungkin bisa diceritakan lagi kegiatan inti ngapain aja. Kalau praktik kan anak-anak diajak untuk praktik Excel dengan bla bla bla. Itu enggak apa dikasih label aja, dilengkapi lagi. Kan Bapak Ibu masih punya draft untuk editing videonya kan? Nah, draftnya itu mungkin ditambahi lagi untuk menambahkan label-label itu tadi. Dilengkapi lagi. Oke. Terima kasih Pak Iya. Dani pencerahannya. Oke, sami-sami. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini ya. Ada lagi? Berarti yang sudah dikirim kemarin, yang sudah diedit itu boleh ditambahi lagi nggih Pak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Iya, siap. Boleh, kalau menurut saya boleh. Kemarin tahun lalu ada yang seperti itu ya enggak masalah kan. Kita penguji kan enggak melihat. Kemarin kan enggak tahu, kalau silang kan enggak tahu kemarin Bapak Ibu mengupload yang di P1 2 3-nya apa. Enggak tahu kita. Nggih, Pak. Jadi yang terbaik apa ya silakan diambil, kayak Pak Yafet
Kalau bisa jangan yang ceramah Pak Yafet, yang praktik saja. Nah, itu yang terbaik. Mungkin ditambahi lagi dengan Pak. Yang kedua itu loh yang bagus Pak Yafet. Ya rencananya itu Pak, yang kedua Pak. Ya yang kedua. Saya mungkin yang Bu Pak Karni itu mungkin yang terakhir, boleh lengkap soalnya yang terakhir. Bu Siti mungkin yang ketiga juga. Cuma lebih optimal yang kedua kayaknya ya Bu. Itu. Oke Pak. Yang paling optimal yang kedua ya, yang kedua saja enggak apa-apa. Ya disiapkan saja sih. Kan punya draftnya kan? Punya, enggak Pak. Cuma editingnya kemarin itu kurang kayaknya labelnya Pak. Nah itu bisa ditambahi, dilengkapi lagi. Oke, siap. Tambahi apa? Transisi ada labelnya. Apakah itu juga dicek, ngapunten Mbak Dani, dicek juga sinkron antara video dengan RPP-nya Pak? Kalau saya sendiri ya, saya nggak ngecek, saya anggap sama seperti, tapi kalau guru pamong atau dosen lain saya kurang tahu, karena kita juga dituntut untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 hari. Kalau melihat detail sekali ya membutuhkan waktu yang lebih. Jadi usahakan sama. Nah, kemarin kalau saya lihat itu kan dari langkah pembelajaran yang ada di RPP bahwa itu banyak improvisasinya kan, tidak pas persis. Ya, banyak improvisasinya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Nah, kalau misalkan dirasa memang ada improvisasi ya disesuaikan dengan masa pembelajarannya. Oh ya apa ya Mas? Bali ya tak? Oke, terima kasih nak Mas. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, motor nuwun Pak. Heeh. Ada lagi? Monggo, mumpung ada kesempatan untuk sharing. Pak Susilo biasanya yang punya banyak ini Pak, pertanyaan Pak. Pak Susilo ini tenang kayaknya. Sudah siap orangnya. Saya sudah siap semua. Saya yakin lulus kok Pak Ibu. Pokoknya sekarang yang terpenting UP ya. Fokus di UP juga loh ya. Karena UP nggak lulus ya belum bisa menerima sertifikat PPG profesi. Oh ya satu lagi Pak Dani, ada saya tuh masih ada kebingungan ini kan dengar-dengar perkembangan terbaru mengenai kurikulum itu kan untuk multimedia kan kebetulan ngajar di multimedia. Multimedia ini kan nanti kan akan cerai dari jurusan komputer Pak, masuk di ranahnya seni rupa. Nah ini kan kebetulan sekolah saya dapat SMKPK dan harus menerapkan untuk kurikulum yang baru. Nah saya ini kan nanti nah saya ini kan nanti kan sertifikasinya kan TKI nggih. Lah kalau nanti ke saya ngajar seni rupa kan berarti enggak linear Pak. Ngajar seni rupa. Masuk di bidang seni dan ekonomi kreatif itu loh Pak sekarang Pak bidangnya Pak. Ya itu. Di tempat saya enggak ada jurusan TKC sama RPL. Ya? Lah pindah ini Pak. Bentar ada perubahan baru. Nah ini saya agak takut ini. Lulus PPG baru enggak dapat sertifikasi sama aja. Kalau iya, tidak masalah Pak. Itu mungkin bisa dibilang serumpun. Mungkin bisa dibilang serumpun. Kalau serumpun itu insya Allah masih bisa. Misalkan nanti nggak bisa, itu kan banyak kasus se-Indonesia Raya Pak. Tidak hanya panjenengan. Tapi yang SMKPK itu yang dijadikan pilot project Pak masalahnya Pak. Kalau yang lain mungkin masih tetap MM yang belum SMKPK itu. Nah ini saya tahun depan ini sudah harus. Mungkin 2 kali di Bapodiknya mungkin gimana sementara seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa linear Pak. Iya. Kalau linearitasnya ya itu bisa saya bilang serumpun, masih serumpun. Nah, untuk menunjukkan serumpun gandaknya biasanya regulasi di Bapodik, Info GTK itu belum tentu langsung mengikuti. Nah itu. Biar aman. Yang kali di Bapodik dulu. Oke. Mungkin lebih aman ke SKD itu ya. SKD mungkin masih bisa serumpun ya. Iya, yang penting serumpun. Kan ada dasarnya Pak. Panjenengan pernah tahu ya ada regulasi tentang itu ya? Iya, Permen tahun 2019 itu ada. Terkait apa itu namanya?
linearitas. Linearitas program tutup di ya linearitas program tutup. Itu mungkin sudah jadi keacuan untuk senjata. Nanti kalau misalkan di Dapodik info GTK enggak linear ya, biasanya sulit Pak kalau di info GTK Dapodik itu enggak bisa langsung update dari regulasi yang ada. Iya, jadi, itu cara mengamankannya ya salah satunya SIMDIK tadi, SKD tadi. Jangan kali dulu ya, di pelaksananya beda tapi kita bentuknya seperti ini supaya saya tetap valid. Alhamdulillah ada acara lain nanti. Iya, tidak dibicarakan yang enak. Kalau seperti itu nggak merugikan nanti. Bisa diatur lah nanti. Matur nuwun Pak. Sekali lagi. Ada lagi? Mungkin Pak Sugeng. Mboten Pak.